Oke dulur, selanjutnya kita berada di ini ya, tempat pemkarantina atau tempat pembibitan dari Pak Agus Widodo. Ini adalah tempat kebun karantina ya, karantina pembibitan dari Pak Agus Widodo. Kebetulan di sini saya lagi ambil bibit dari beliau. Ini Pak Agusnya datang di kebun. Ini ya dulur. Oh, ini untuk tempat pembibitan. Nah, ini untuk modelnya itu di sini model bonsai ya dulur, model bonsai semua. Nah, jadi bibitnya seperti ini ya, keker-keker bolo. Oh, keker-keker, lebih keker. Nah, ini lebih keker. Keunggulan bibit dari Pak Agus itu di sini lebih keker dan lebih kukuh ya untuk bibitnya, karena untuk jarak tanamnya di sini tuh tidak terlalu dekat ya, jadi ada spasinya. Dan untuk tempatnya juga di areal terbuka seperti ini bolo. Jadi bibitnya itu di sini keker-keker. Jadi seperti ini. Jadi untuk bibit durian yang bagus ya, yang siap tanam itu modelnya seperti ini. Nah ini ya. Jadi kukuh ya, dan juga untuk cabangnya juga sudah ke 4 sudut seperti ini ya, 4 sudut seperti ini. Jadi ada sudut ke sana, samping, dan ke kiri dan juga ke atas. Jadi sempurna seperti ini. Ini tanda-tanda bibit durian yang sudah siap ditanamkan ya. Jadi seperti ini. Nah, ini. Jadi keunggulan bibit durian yang ada di Pak Agus ini itu bibitnya keker-keker. Ini Pak Agus, ini usia bibitnya berapa tahun ini Pak Agus? 1,5 tahun Mas. 1,5 tahun ya? 1,5 tahun. Percabangannya itu muter kalau bibit. Sudah muter. Percabangan itu di 4 penjuru Mas. Bukan kayak kipas ini. Jadi kan orang biasanya jual bibit kayak kipas. Nyamping. Sudah terbentuk. Sudah terbentuk. Nanti pertumbuhannya nanti bisa dicek Mas di kebun saya rata-rata. Oh itu. Percabangannya kan terbentuk dari. Iya. Jadi ini memang bibit sudah dibentuk dari bawah. Bibit seperti ini tuh banyak yang nyebut tuh bibit bonsai katanya Pak. Iya. Bibit bonsai. Modelnya kayak bonsai Pak. Jadi dari bawah itu ke atas sudah keker. Kayaknya keker. Dari kecil Mas. Kalau bibit bonsai biasanya kan hasil dongelan yang dibesarkan di lahan. Oh jadi ini dari kecil tapi kita bentuk dengan sudah bentuk. Oh sudah berbentuk seperti ini. Saya pakai lidi aren, nanti lidinya rampok sendiri kayak gini. Oh iya. Jadi modelnya seperti bentuk bonsai ya dulu. Bikin bonsai lah. Kalau bonsai pakai kawat. Kalau ini pakai lidi aren ini. Nah, jadi seperti ini ya ini. Itu super Mas. Ini harusnya kalau saya yang nanam 3 tahun 4 tahun udah buah itu. Luar biasa bibitnya Pak Agus ini. Ini ada sebelah itu ada kebun durian, sudah ada banyak yang berbuah itu ya di sana ya. Nanti kita lihat kesana. Coba kita lihat ke sana Pak Agus ya. Nah, ini tempatnya di tempat karantina atau pembibitan, pembesaran ya Pak ini. Ini ada jenisnya ini sumber tembaga ya. Sumber tembaga boleh. Sumber tembaga ada. Namplung juga ada. Di sini banyak. Iya, di sini panas sih terlalu kenceng. Jadi seperti ini. Nah, ini boleh. Jadi kita jual bibit itu sudah keasliannya 100%. 100% tidak mungkin salah. Jadi kalau duri hitam ya memang fake duri hitam. Yang dikhawatirkan bibit itu kan kalau dulu waktu tanam, kalau sekarang orang sudah pada tahu lah ya. Iya. Kalau dulu saya tanam banyak yang salah. Ada orang nanamnya musangking, begitu ditunggu 4 tahun berbuahnya bukan musangking. Bukan musangking. Lah ini yang sekarang ya rata-rata semua penjual bibit kayaknya udah valid lah. Yang bikin mengkhawatirkan seperti itu. Jadi buat teman-teman itu jangan asal milih bibit ya dulur ya. Pastikan yang jelas. Nah ini 4 tahun setengah. Untuk jenis bawor bolo. Buahnya bisa dilihat sendiri bolo. Ya. 4 tahun setengah. Ini yang duri hitam, oci. Kalau ada yang tanya indukannya, pokoknya ditanam aja. Kalau dirawat ya nanti kayak gini. Wah, Masya Allah buahnya. Kalau saya hitung lebih dari 50 Mas.
lebih dari 50. Tahun lalu berbuah itu juga sekitar 20 lebih sedikit lah. Wah, lumayan. Ini sekarang udah Alhamdulillah. 4 tahun jalan ke 5 tahun. Wah, buah semua ini berai lur. Ini sudah di Jarangi. Ha, Sudah. Sudah. Waktu saya bikin video itu kan komentar di bawahnya kan komentarnya kan banyak yang iya. bully lah istilahnya, kok itu gak ditebang aja dari bawah. Mas. Itu maklum karena memang belum tahu Mas. Oh. Sedangkan ini saja, ini ibaratnya sudah over Mas. Jadi Oh, pohon iya, segini iya, itu iya, maksimalnya di 25 lah. Di umur Di umur 4 tahun 4 tahun setengah. Postur itu kalau segini. pengen aman banget itu di 25 butir itu tahun depannya itu bisa dinaikkan. Oh. Tapi ini berhubung di kebun ini nih jumlah pohonnya 40 dan tidak semuanya berbuah Ya. karena mungkin cuaca atau apa. Jadi ini untuk subsidi silang kita agak sedikit paksakan. Padahal ini awalnya 100 Mas ini. Wih, 100 lebih ya? Ya awalnya. Luar Nah, ini biasa, kita Bro. paksakan sedikit supaya bisa untuk mengganti yang tidak berbuah. Gitu. Luar biasa. Duri hitam dari Pak Agus. Ini Wih, juga bawor usianya 4 tahun setengah. bawor di usia 4 tahun setengah belum. Tadi tak potongin lagi Mas. Yang terlalu rapat-rapat Ini masih ada penyortiran. Nah, tadi tak guntingin. Oh, ini. Jadi untuk menyotirnya itu enggak sembarangan atau Enggak. gimana, Pak? Seumpama gini, ini kok berbuah banyak pun, Ha-ha. apa 5 atau 6 itu enggak kita sortir karena ininya besar. Oh, jadi nyortir itu tergantung dari dahannya. Enggak dahannya. Oh. Seumpama kayak gini Mas. Ini tadi Contoh, kan contoh. dua. Hmm. Kan nggak mungkin kan segini nompang 2. Iya. Jadi walaupun bagus-bagus ya kita sisakan 1. Oh, iya, iya, iya. Kecuali di cabang-cabang besar kayak gini ini 2 di sini masih 1. Itu tak tali tak dapetin aja. Iya, iya. Oh, jadi seperti ini ya, dulur. Jadi untuk sortir itu tidak asal sortir ya. Ini musangking. Ini yang musangking. Kemarin sudah berbuah di luar musim 7 apa 8 butir. Ini tadi sudah saya sortir, itu sudah tak kurang-kurangi ya, tinggalkan 4. Iya, iya, iya ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya nanti kalau sama susulan ya mungkin 15 dapat lah. Oh, luar. Itu ada yang susulan kecil-kecil banyak ya di sana ya. Makanya ini kemarin bekasnya Mas yang matang kemarin. Oh, ini sudah ada yang matang. Ya kemarin matang. Oh, di sini juga sudah ada yang matang dan juga kayaknya ini ada tunas-tunas bunga ini kayaknya, Pak. Enggak itu. Oh, enggak tunas bunga Kalau ini. tak bunga ya sudah tidak waktunya Mas. Dibuang. Oh, dibuang. Itu kayaknya udah tamu lagi. Wah, luar biasa. Ini musangking, Bro. Musangking. Terus itu Mas, itu juga bawor. Ini bisa dilihat. Ini usianya kalau ini 6 tahun kayak tadi. Heeh. Ini banyak. Ini baru ditali-tali kayak gini. Oh, ditali. Oh, Kait-kaitan, supaya kayak gini nanti untuk menjaga keamanan. supaya tidak patah. Oh, iya, iya, iya. Nih, Ini lagi ada tamu dulu. Kita lanjut dulu ya. Dan ini untuk modelnya bawor ya. Bawor ini wah. Woi paling menyeneng lur. Woi mungkin berai lur. Ya. Tapi ini kayak ini yang cabang ujung itu kok dipotong, Pak. Kenapa, Ya, Pak? Alasannya bagaimana, Pak? nanti gini Mas, biar tidak terlalu menjulang tinggi. Terus yang kedua, waktu kita umur 2 tahun, 2 tahun setengah kita lakukan potong ujung, potong pucuk itu supaya batangnya besar Oh. dan cabang-cabangnya ini bisa besar. Oh, jadi tidak terlalu Untuk tinggi. menghentikan sementara nutrisi yang ke atas. Oh, jadi Tapi seperti kalau itu. kepengen nanti Ini ya. kok mau dinaikkan lagi, kan itu setelah dipotong, nanti tumbuhnya kan tidak hanya 1, bisa 2, 3 atau bahkan Iya, lebih. iya, iya, iya. Nanti sisakan 1 yang terbaik kayak gitu. Oh, Nanti iya. selang 1 atau 2 tahun lagi potong lagi ujung nanti. Oh, nanti dipotong lagi. Nah, kalau Oh, pengen iya, iya, iya. dibiarkan juga nggak apa-apa kalau di tempat Iya, Kecuali iya, di iya. dekat rumah biasanya kan pengennya pendek. Ya tergantung selera kalau itu. Wih, luar biasa, Bro. Wih, buahnya sangat lebat. Lebat sekali, seperti ini ya, Bro. Ini nanti kalau nggak dikasih ini cagak seperti ini ya, mungkin nanti bisa ini patah ini. Ya nanti nggak kuat kalau sudah gede semuanya. Karena ini durian ini kalau maksimalnya sampai berapa kilo, Pak? Kalau buah banyak kayak gini rata-rata di 4,5 kilo. 4,5 kilo. 3,5 kilo kalau di rata-rata. Rata-rata Ada 3,5 yang kilo. 4,5 ada 5 Kali berapa ini? Kayak 5 mungkin ya. Satu ranting ini 5. Wah. Mas, kalau untuk bawor ya, umpama
berbuah 40 ya. Nah, Itu masih kalau cuacanya lagi nggak pas, pas matangnya nanti hujan angin atau gimana, itu masih ada kegagalan dirasa di awal sama akhir. Jadi ngitungnya kalau jumlah buah ya dihitung 70%, 80%. Kalau kecuali musangking sama duri hitam. Sama kita punya 50 butir, bisa dihitung sampai 50 butir. Luar biasa. Ini kemungkinan kalau sudah buah seperti ini, itu kira-kira kemungkinan ada yang rotok tidak, Pak? Kalau sudah segini enggak? Oh, enggak. Dijamin langsung jadi ya? Pasti jadinya. Jadi kalau harus kalau sudah kiranya rapat ya bisa dikurangi lagi. Udah yakin kalau segini lah. Kalau sudah ini ya. Kalau udah besar-besar kayak gini udah. Ini. Kalau sudah berbentuk buah seperti ini tuh kata Pak Agus tuh jarang ada kerontokan. Ini bawahnya kan bersih Mas, enggak ada yang rontok. Jadi seperti ini. Jadi dipastikan ini sudah jelas-jelas jadi. Tidak pasti, tapi insya Allah kemungkinan besar. Kemungkinan besar. Oke, jadi seperti ini. Jadi di sini di kebun ini ada berapa jenis durian, Pak? 3 jenis. 3 jenis. Bawor, duri hitam, musangking. Oh, jadi semuanya sudah berbuah semua, gitu? Sudah berbuah semua. Wah, di umur dari 3 tahun sampai 6 tahun buah semua. Tapi ada juga yang baru tanam, yang kiranya selak. Kan ini nggak beraturan. Oh, ini karena jadi dulu bekas kebun jengkol kayak Jadi jengkol ditebang, tanam. Tidak langsung perkebunan durian gitu dulu. Oh, jadi bertahap. 9 pohon itu usianya 6 tahun, di bawahnya itu ada yang 4 tahun setengah, ada yang 3 tahun. Jadi iya. Karena dulu ya namanya kita langsung belajar itu nggak langsung, jadi gaman kocilik munggah. Kelihatan kok bisa ngerawat bagus baru. Kalau sekarang kan enggak. Karena orang lihat video yang hasilnya bagus-bagus berbuah kayak gini, ambisinya gede, dikalikan. Gini buah 40 dikalikan 1000 pun langsung gitu. Jadi dia yang salah di situ. Dia langsung menanam skala besar. Langsung skala besar. Nah, nanti dia ilmunya belum punya. Dia punya cuma biasanya lewat YouTube aja. Itu kan dipilih yang bagus-bagus. Iya. Dia nggak tahu jerih payah kita ngerawat, ada yang mungkin dari awal ada kesalahan, kita harus benahi dulu. Sampai kita akhirnya bisa merawat durian tuh sebenarnya baru bisa tanam skala besar. Tapi kalau sekarang banyak sekali orang itu tanamnya langsung biur 1000 pun, bos itu. Nah nanti giliran rawat tidak bisa ngerawat pun jelek, kebun lah. Nah itu yang jadi makin rusak, akhirnya tidak terawat. Bahkan dijual. Terbengkelai akhirnya. Dijual sama. Lah ini ya dulur ya. Jadi untuk dilihat manisnya saja. Nah, jadi dilihat dari awal prosesnya dulu ya. Jadi seperti itu. Saya semua ada Mas, dari mulai belajar tanam sampai berbuah. Itu pahit manis kita berkebun itu udah ada semua di channel YouTube Agus Widodo, bisa dicek. Jadi tidak kita instan langsung bisa gitu, enggak. Berarti ada prosesnya dari bawah, paling bawah. Kita ke kebun itu ngamati, kebun ini kalau tanaman seperti ini kurang apa, akhirnya kita tahu. Jadi apa yang dibutuhkan tanaman kita itu kita tahu. Jadi seperti ini boleh ya. Untuk jaraknya masih sama ya, Pak? Ini 10. Tapi ada yang kurang karena ya itu tidak beraturan. Kalau sebenarnya kalau tepi gini udah 10 dulu. Cuma namanya kita belum pengalaman, tanamnya masih kecil-kecil, bibit sepataran dengan tumbas tadi malah lebih kecil. Itu kelihatannya kok jauh banget gitu. Iya, ini waktu tanam jarak berapa, umur masih berapa, Pak? Masih berapa tahun, maksudnya umurnya bibitnya? Itu ya sekitar itu 1 tahun lebih. 1 tahun, sekitar 1 tahunan bibitnya. Gitu. Ini. Kalau ini malah kecil nih tanamnya tuh. Ini juga musangking. Di sana musangking, itu duri hitam. Sana musangking, duri hitam juga pada. Kalau duri hitam itu cenderung ke daunnya itu kayak ringin. Ya, kalau dilihat-lihat itu ada sedikit memes. Kan hijau kayak gini, biru sampai hijau tua lah. Iya. Gini Mas, desain ada yang tanya ini loh Mas. Ini. Ini karatun gimana? Ini enggak masalah. Ini enggak masalah ya, Pak? Enggak masalah. Asal penyemprotannya masih rutin ya wajar lah, ini karena cuaca, kelembapan juga bisa. Bisa. Jadi seperti ini. Ini duri hitam agak kuning-kuningan, kalau musangking daunnya panjang. Kayaknya kalau duri hitam ini sangat cocok ya, sangat cocok di berbagai daerah itu. Karena untuk daunnya juga sangat berbeda dengan yang ini.
apalagi dengan menopang buah sekian Wah. banyak. Itu Ini nggak bisa dibayangkan bolo. Buahnya ini loh, wes. tapi kan Mas, kayak gini nggak bisa besar dia. Jadi maksimal berapa Pak? Rata-rata? 1,5 kilo ini kalau nanti 1,5 kilo rata-rata. kali 50, 75 kilo lah. Tinggal dikalikan saja bolo. Tinggal dikalikan. 5 kilo tuh ini kalau 1,5 kilo kayak gitu ya, 1,3, 1,7 itu ukuran ideal untuk duri tang. Kalau terlalu besar, pengalaman saya ya, kalau sampai 3,5, 3,7 itu yang beli orang-orang tertentu. Kalau Iya, ini iya, semua iya. orang mau. Semua kalangan bisa. Ya karena mengeluarkan Terjangkau. uang satu biji 700-800 ribu tidak semua orang punya. Iya. Tapi kalau segini-segini biasanya buat oleh-oleh, hitam tuh dikasih-kasih. Terjangkau. Apa kan masih terjangkau. Masih terjangkau kalau 1,5 segitu. kilo harganya 230 lah taruh. Jadi 300 ribu lebih sedikit. Iya. Seperti ini ya Pak. Dari kebun durian dalam umur 4,5 ya Pak. 4,5 tahun sudah. Ini berbuah berapa kali Pak? Sudah Berbuah 2 kali. 2 kali. Jadi kalau mau cek kebun ini Mas, saya tuh setiap tanam durian itu pasti ada dokumentasi di YouTube saya. Iya. Dicek saja, tidak ada kata terlambat. Tanam durian dari sekarang Agus Widodo itu keluar saya nanti nebangin jengkol ini baru terbang. Iya ini. Itu nggak ada yang bisa merubah. Jadi tanggal upload itu di YouTube itu siapapun nggak bisa merubah. Nggak bisa ngerubah. Real. Guys, luar biasa ini. Ini buat teman-teman semuanya, pesan-pesan dari Pak Agus Widodo ini ya, bisa diambil lah, gampang ini bisa di jiko hikmahnya. Ya kalau tanam durian harus punya air, persiapkanlah, kita sudah benar-benar mencintai tanaman, jangan asal ikut-ikutan. Kalau asal ikut-ikutan ya nanti bisa yang namanya untung nanam durian tuh keuntungannya besar, tapi resikonya juga pasti besar. Bibitnya sudah mahal. Itu jadi kendala itu seperti itu Pak. Rata-rata itu yang bikin kendala itu yang mau ya keinginannya juga ada. Cuman bibitnya itu ya yang mahal. Terus yang kedua biasanya cepet bosen. Lah itu yang karena bikin nunggu 4 tahun setengah, 3 tahun sampai 4 tahun itu kan nggak, kalau orang seneng sih nggak kerasa. Nggak terasa. Tapi kalau orang istilahnya ikut-ikutan kok lama banget gitu. Iya. Namanya juga ini kan juga berkebun seperti itu harus punya punya hobi. Ya, kalau nggak punya hobi ya wes mesti menjalankan sesuatu itu kalau tanpa didasari seneng ya bosen. Ya bosen, dilungkas bosen. Wes apa wae dulur ya. Nah, ini dulur. Ini bisa dilihat dari segi semuanya pohon dari Pak Agus ini bagus semua ya. Di umur 4,5 tahun sudah berbuah 2 kali bolo. Ya. Ini bisa dibuktikan, jadi tidak hanya satu pohon saja, semuanya ya, semuanya juga bagus semua, dari yang musangking, ada bawor, ada juga duri hitam. Ini semuanya saya buktikan sendiri, ternyata bagus semuanya ya. Sekarang nggak susah-susah Mas nanam durian itu ya. Jadi kalau dulu waktu saya tanam itu masih resiko kita nggak bisa belajar kemana-mana ya. Kita resiko kegagalan tinggi. Kalau sekarang itu orang itu tinggal nurun saja. Tinggal terlalu bawah. Sekarang tanamnya yang aman-aman, yang aman busut ya. Sistem busut. Tinggal nerapkan cara-caranya aja lah. Sekarang sudah banyak untuk cara-cara yang tinggal pilih bagaimana cara teman-teman, dan juga cara juga itu mengikuti lokasi juga Pak, katanya Pak. Kalau kiranya kalau saran saya sih lebih ke tanah kering, jadi tanah kering atau tegalan atau pegunungan, pokoknya tanah kering, jangan tanah sawah benyek. Sangat benyek. Kalau benyek lebih gampang asal punya air. Kalau tanah benyek biasanya banyak busuk akar atau banyak kebesaran, itu resikonya terlalu besar, biasanya seperti itu bolo. Jadi seperti ini ya dulur ya. Ini dari perkebunan Bapak Agus Widodo, tempatnya di Desa Giling, Kecamatan Gunung Ungkal, Kabupaten Pati ya dulur. Nah ini nanti untuk kalau sudah musim mateng ya, teman-teman biasanya langsung datang ke lokasi bisa ya Pak? Langsung datang ke lokasi Mas. Kita memang jual ya. Jual itu memang di lokasi. Jarang kita melayani pengiriman lewat paket apa. Jadi memang kita jual di kebun.
Jadi metik sendiri apa gimana? Memang langganan saya kalau setiap musim itu pasti pada datang. Oh, Udah tahu pada WA. Nah, kayak gini ya, nanti Desember Januari itu banyak sekali yang Oh, udah WA. sudah. Pak, kapan kira-kira Pak? Desember Januari pantau aja di YouTube. Soalnya saya itu jarang up video kalau lagi panen. Oh, Kecuali iya. di musim raya. Kayak kemarin kan lumayan banyak buah di luar musim. Tapi saya nggak berani karena apa? Takutnya nanti tiba-tiba datang jauh-jauh di sini tidak ada barang. Kecuali kita panen raya nanti, wah kita langsung up walaupun seperti apa, walaupun gitu jangan sampai kita tidak konfirmasi langsung datang. Oh, jadi Kadang ada yang datang nggak dapat barang, nggak dapat durian, sampai nunggu pernah. Sampai nunggu gitu, nanti sore kita carikan lagi. Oh, kita gitu. jatuhan. Oh, jadi nunggu jatuhan. Jadi ini nanti ditali apa gimana, Pak? Ditali. Oh, ditali. Nanti Nanti kalau sudah mendekati matang mungkin ya, Ya, mendekati tua ya, mendekati tua nanti akan Pokoknya diikat. sudah jatuh 1-2 matang baru kita tali. Oh, iya. Seperti ini. Kebanyakan ini loh. Banyak. Itu kemarin kamu tak kirakan 2 itu kayaknya udah banyak sekali yang kita kurangi. Begitu agak gede gitu rapat lagi. Sangat luar biasa, Bro. Wah, luar biasa. Ini ya. Jadi Pak Agus ini sudah punya langganan dari kalau sudah mulai panen atau musim mateng ya, dia sudah langsung para pelanggan langsung datang ke lokasi. Bahkan yang sekitaran Pati Jepara ya, untuk bibit yang dari saya kalau kesulitan untuk menjual buahnya biasanya kan nggak tahu dibawa ke pasar. Bingung kalau orang desa kan bingung. Ya, kemarin seperti contohnya itu ada salah satu telepon saya, Pak, kok saya bawa ke pasar kok ditawar 60.000, kok ditawar 80.000. Terus akhirnya dibawa ke tempat saya. Begitu bawa 3 butir, dapat 1.260.000. Besoknya bawa lagi. Terus dia langsung baru percaya bahwa ini bukan omong kosong. Gitu. Jadi buat teman-teman yang ada di wilayah perdesaan mungkin ya, karena itu rata-rata itu orang desa kan mengiranya kan durian kan sama, sama jadi dipukul rata. Karena ini perawatannya tinggi, harganya ya tinggi memang karena dari perawatan. Terus kalau yang orang nggak tahu kok di media sosial, di tempat saya 5.000, nggak usah kita berdebat di situ. Orang nggak tahu itu nggak usah tapi kalau di sini kadang-kadang saya jual 200 per kilo, 230 per kilo. Kalau orang yang dari Jakarta, Pak, kok murah banget? Pasti gitu. Karena di Jakarta memang jualnya di atas 450. Oke. Sesuaikan lah. Sesuaikan. Jadi ini di sini juga Pak Agus juga menerima kalau ada durian dari luar misalnya ya, itu jenisnya bagus, nanti Pak Agus juga ikut juga. Cuma kalau kirim ke sini ya memang harganya karena jualnya saja ya murah, kita biasanya terus terang, Mas. 1 kilo kita ambil keuntungan sekian gitu sama. Ya enggak apa-apa. Kalau memang ada yang beli lebih tinggi silakan. Iya. Memang kita jualnya di kebun, di kampung. Masa kita jual 400 kan enggak. Ya, Mas. Harus ada bedanya. Iya seperti itu. Jadi seperti ini ya dulur ya, untuk di perkebunan dari Pak Agus ini sudah saya kasih tahu semuanya, durian semuanya bagus-bagus semuanya dan sudah mulai berbuah, dan sebentar lagi perkiraan ini nanti tinggal beberapa bulan lagi ya Pak, sudah mulai panen. Ya, Desember Januari ya. Desember Januari sudah mulai panen, dan teman-teman semuanya bisa langsung ke lokasi saja ya, di kebun Bapak Agus Widodo, tepatnya di Desa Giling, Kecamatan Gunung Ungkal, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Indonesia. Langsung saja nanti kita cantumkan nomor HP yang ada di dalam video ini dulu. Oke Pak, sampai sini dulu. Nanti kita insya Allah kapan-kapan bisa main lagi ke sini. Ya, terima kasih atas waktunya dan selamat siang buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini ya dulu ya. Jangan lupa kunjungi juga channelnya Pak Agus Widodo. Siap, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.